Jadi ada ketika wakaf, ada ketika berhenti, ada ketika wasol, ada ketika nyambung. Pokoknya ketika nyambung, ketika berhenti tetap panjang dia. Gitu ya. Harus familiar dengan istilah wakaf dengan wasol itu. Ini ada hamzah wasol, ada wasol. Ini yang nanti wasol-wasol aja. Baik. Ayat 11, ayat 12. Bang Firman ya. Pertanyaan. Alladhi yaslan naral kubra. Jadi 3 kaidah yang kita bahas tadi ada enggak sini? 3 kaidah mat tadi yang kita bahas ada enggak di ayat 12-nya? Tolong jelaskan. Banyak pertanyaan. Apa yang ditanya Ustaz Anda paham? Ada. Yang mana saja? Iya, apa kaidah? Yang satu lagi? Kan 2 tadi kan? Yasla. Ada. Apa penyebab hilang panjang la? Bertemu dengan wasol. Alladhi termasuk apa itu? Masuk kaidah mana dari yang 3? Nanti kaidah 1, kaidah 2, kaidah 3 nanti. Kalimat ini sampaikan. Kaidah 1 Ustaz, kaidah 2, kaidah 3, kaidah 1 itu apa? Entah. Tiba nih guru jadi kaidah 3. Ustaz Sulaiman kaidah 1. Mana tuh tukar urutannya dia. Salah Ustaz. Alat itu termasuk apa? Pokoknya gini, setiap mat pasti salah satu dari kaidah tadi. Tidak lepas dari itu. Setiap mat salah satu dari kaidah tadi. Tidak lepas dari salah satu dia. Karena itu harus milih. Nah, kaidah 1, kaidah 2, kaidah 3. Nah, paham nanti. Berarti ini juga termasuk cara-cara kita untuk wakaf. Iya, itu. Pengetahuan untuk wakaf. Itu kondisi seperti ana nih. Kenapa sulit sampai? Iya, yang wakaf dia tetap panjang, wasol tetap panjang. Ya, alladhi itu. Iya, baik. Ada ketika wakaf, kalau bahasa ringkas ada ketika wakaf, hilang ketika wasal. Itu ya? Sudah masuk selesai. Oh, ini. Kok ada ketika wasal? Hilang ketika wasal. Enggak, bukan. Ada ketika wakaf, ada ketika enggak, itu anda menentukan. Ada ketika wakaf, ada ketika wasal, itu jawaban beliau tadi. Iya. Terus Ustaz koreksi tadi ada ketika wakaf, hilang ketika Enggak, itu bukan koreksi. Anda menunjukkan cara menjawabnya harus gitu. Cara menjawabnya supaya ringkas dia ada atau tidak. Ada ketika wakaf, ada ketika wasal. Ada ketika apa? Ada ketika wakaf, hilang ketika wasal. yang ada yang dimaksud mat. Ya, mat. Baik. Kubra. Kokolah apa itu? Hah?
Suro. Alasannya? Huruf kokolah sukun. Huruf kokolah sukun tengah bacaan. Baik, ayat ke-13. Mala yamutu fiha wala yahya. Tidak ada yang signifikan. Ayat 14. Siapa wajah-wajah bingung siapa nih? Ya. Apa yang mic, Pak? Mau tunjuk aja PC Pak. Mesti bingung. Oh. Ayat 14. Man tazakka. Coba baca dulu ayat 14. Ya, alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka. Yang kode itu disembah. Kode itu apa? Kode itu bahasa kampung apa? Sanggup. Konde itu. Kode itu kalau bahasa Bukit Tinggi tahu. Kode itu apa? Bang Irwan. Bang Irwan, kode itu apa? Kalau nak tahu kode itu jangan kurang Bukit Tinggi. Saruang, kain saruang. Kalau bahasa Bangkina sanggup kode. Kode. Jadi bacaan Pak Khairul tadi kode. Kalau kode itu kain saruang. Kode. Jangan kode. Kode aflaha itu kode. Kain saruang. Ya, kode. Dia separuh dari harokat fathah. Da. De. Dan de. Yang kode. Kode aflaha itu kain saruang. Kode. Iya, kode. Qad aflaha man tazakka. Baik, yang tadi belum pertanyaannya, sekarang baru pertanyaannya. Man tazakka. Kenapa dengung tadi, Pak? Nun sukun bertemu ta. Caranya? Dapat Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu aja, Pak. Bahasa solo aja lah. Tuh. Menyamarkan bunyi nun sukun diarahkan ke makhraj ta. Makhraj ta itu mana? Di gusi ujung lisan berada di gusi bagian atas. Gusi atas ya, catat. Gusi itu tempat tumbuh gigi. Atta. Posisikan ujung lisan ke gusi atas. Gusi itu yang tempat tumbuh. Pangkal gigi bawah ya. Bagi gigi dia tetap bagian dari gigi juga, tapi ke atas sedikit. Kalau gusi udah daging tempat usul. Ujung lisan diarahkan ke sana. Tapi ketika dengung nempel atau tidak? Tidak. Maka ujung lisan tidak boleh nempel ketika dengungnya. Selesaikan 2 rakaat baru ditempelkan. Man tazakka. Alhamdulillah, ini masalah dengung udah mumpuni alhamdulillah. Sekarang qad aflaha man tazakka. Dal itu yakin kokolah. Yakin Pak Akhil itu kokolah. Kenapa kokolah?
Kenapa qalqalah? Karena memang dal berusi. Jadi setiap jumpa dal qalqalah kan? Dal sukun di tengah. Nah, itu dia. Jadi seluruh itu dimanapun sudut pertanyaannya bersedia untuk menjawab. Karena qalqalah itu muncul kapan? Ketika dia sukun atau ketika dia disukunkan. Baik. Yang sering terlalaikan orang apa? Ketika dal yang disukunkan atau qalqalah yang disukunkan. Itu yang sering terlalai. Karena itu orang baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Jadi ketika sukun atau ketika disukunkan itu yang sering terzalimi huruf qalqalah. Karena kita harus pegang huruf qalqalah akan terjadi ketika dia sukun asli atau disukunkan, dua-duanya mesti wajib untuk qalqalahkan. Kenapa wajib qalqalahkan? Memang sifat dia. Sifat itu bukan hukum tajwid. Atau qalqalah itu bukan hukum tajwid, tapi sifat bawaan huruf. Kalau huruf memenuhi syarat untuk sifat itu ada, maka diadakan. Ketika huruf qalqalah disukunkan, maka dia sifat bawaan dia harus muncul. Itu dia. Berbeda halnya ketika apa? Huruf qalqalah kalau tidak diqalqalahkan merubah huruf, karena tidak membawa sifat asli dari huruf tersebut. Berbeda halnya ketika nun sukun bertemu dengan ta, nun sukun bertemu dengan dal, tidak terdengungkan, tidak merubah tidak merubah sifat asli dari huruf. Karena sifat huruf itu ada yang yang hak dari huruf, ada yang mustahak. Teman lebar ya, apalah. Teman ada paham ya? Mustahak itu adalah hak adalah sifat asli dari huruf, sifat bawaan dari huruf. Mustahak hak itu dimanapun, bagaimanapun kondisi dari huruf tersebut, sifat itu ada terus pada huruf. Kalau mustahak, sifat itu ada pada huruf ketika ada penyebabnya saja, penyebab dari luar dia, bukan dari diri dia. Penyebab dari luar dia, misalnya fathah akan panjang kalau ada alif setelahnya, maka mustahak dari apa? Dari huruf adalah ketika huruf tersebut bertemu dengan alif, mustahak dari dia. Kalau nun sukun bertemu dengan huruf-huruf penyebab dengung, maka mustahak dari nun sukun adalah dengung, karena ada penyebab untuk didengungkan dia. Dan dua-duanya wajib dijalankan. Dua-duanya wajib dijalankan. Hanya saja ketika hak tadi selalu ada pada huruf. Selalu ada pada huruf. Mendekat pada huruf. Ya, karena itu hak itu sifat bawaan dari huruf yang selalu ada pada huruf. Selalu ada dalam kondisi apapun, selalu ada. Dan yang mustahak sifat yang ada karena ada penyebabnya saja. Kalau yang hak contohnya mana Ustaz? Kalau hak contohnya masalah huruf huruf tipis atau tebal. Shad tebal itu hak dari huruf, bukan mustahak. Ketika kasroh shad tipis, salah. Ihdinas siratal mustaqim, siro salah. Baik. Maka qad aflaha, qalqalah itu adalah sifat dari huruf, bukan salah anda lulusan penjelasan anda tadi, bukan dari penyebab dari luar dia. Memang bawaan dia qalqalah itu, bukan penyebab dari luar. Berbeda halnya ketika dia penyebab dari luar. Penyebab dari luar adalah masalah panjang pendek tadi, masalah dengung tadi.
Maka dia bukan penyebab dari luar. Bukan mustahak juga dia. Ini memang hak dari huruf. Kalau mustahak itu penyebab dari luar. Panjang, pendek menjadi panjang. Bisa berubah karena ada penyebab dari luar. Dengung menjadi tidak dengung menjadi dengung karena ada penyebab dari luar. Tapi kalau qalqalah bukan penyebab dari luar, penyebab dari dalam dia, dari diri dia. Dari huruf itu sendiri. Maka dia adalah yang mesti dijalankan, dipenuhi hak dari huruf tersebut. Jadi bahasa kaidahnya gimana Ustaz bunyinya? Bahasa kaidahnya dari arti tajwid itu sebenarnya, dari arti tajwid, karena hak dan mustahak tidak boleh dilanggar sebenarnya. Hak dan mustahak tidak boleh dilanggar oleh kaum muslimin dalam baca Al-Quran. Baik, karena itu tajwid adalah mengeluarkan dari huruf dari makhrajnya dengan memberikan hak dan mustahak dari huruf. Tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilanggar. Dan untuk dal ini adalah sifat asli. Ini masalah sifat sebenarnya, masalah sifat, bukan masalah hak dan mustahak. Bukan masalah hak dan mustahaknya, tapi masalah sifat dari huruf. Ini qalqalah itu bukan hukum tajwid. Qalqalah bukan hukum tajwid, bukan dengung, bukan mat, tapi bawaan dari huruf. Bawaan dari huruf. Maka ketika qalqalah tidak terpraktekkan, merubah huruf, merampas dari hak dari huruf. Dengung tidak didengungkan, mana tidak berubah. Nun sukun bertemu dengan tazakka misalnya tidak terdengungkan, mana Al-Quran tidak berubah. Tapi qul huwallahu ahad merubah hak dari huruf, bisa merubah dari makna. Lam yalid wa lam yulad merubah dari huruf juga, karena tak jelas huruf apa yang di ujung itu. Kalau orang baca itu lam yalid dengan lam yalid jelas nggak bunyinya? Bisa nggak bedakan? Lam yalid bisa nggak? Jadi bisa merubah dari huruf, merubah makna. Tapi kalau dengung tidak didengungkan, tidak berubah makna. Man tazakka, baca man tazakka misalnya, tidak berubah makna, cuma melanggar tajwid, tetap berdosa juga kalau sengaja. Tapi tidak merubah ayat Al-Quran. Itu. Jadi bukan hak dan mustahak, bukan masalah hak dengan mustahaknya, tapi masalah perubahan dari mana ayat Al-Quran. Perubahan dari mana ayat. Tapi kalau panjang dengan pendek, panjang dengan pendek pasti merubah ayat. Merubah ayat Al-Quran. Baik. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Sudah disinggung tadi bihi ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tidak ada yang spesial di sini. Dunya. Apa walaupun ada disinggung juga hari kemarin. Pak Bakhtiar lebih paham insyaallah. Apa mau ditanya Pak? Sekarang tanya nanti jawab sendiri. Dunia dengung atau tidak Pak? Dunia tidak dengung. Tidak dengung. Yakin? Apa menyebabkan yakin dan dengung? Apa menyebab yakinnya Pak Bakhtiar itu tidak dengung? Karena ini satu kata. Apa ini itu? Dunia ini satu kata. Ya, yang satu kata itu apa? Dunia. Yang dunia memang satu kata. Yang kaitan dengan dengung tidak dengung itu apa? Karena nun apabila disambung oleh dia dalam satu kata maka tidak dengung. Itu rupa. Kalau dia satu kata memang satu kata ini. Cuma orang tidak paham seluk beluknya, tak akan tahu nanti apa maksud kalimat dari Pak Bakhtiar itu. Jadi nun sukun bertemu dengan ya. Apabila bertemu dalam terdapat dalam satu kata, maka tidak dengung nun sukunnya. Apa namanya Pak Khairin? Namanya apa? Dunia. Kata Pak Bakhtiar tadi nama anak, nama cucu.
Kata Pak Waktu tadi dunia tidak dengung. Karena nun sukun bertemu dengan ya dalam satu kata, maka tidak dengung dia. Namanya apa? Idgham apa? Idgham apa artinya, Pak? Idgham bukan dengung. Bergabungan dua kata. Idgham bukan dengung. Gunah maksudnya. Bergabungan. Ya. Ini dengung, Pak? Enggak. Itulah. Pandai. Baru kita Nah, apa? Pagi ini generasi senior. Istilah-istilahnya apa? Enggak apa? Enggak generasi senior. Apa namanya, Bang Herman? Udah punya mata tuh. Saya ingat idgham kamil ya. Idgham kamil. Idgham kamil. Idgham itu apa artinya? Melebur. Tidak menggabung. Meleburkan, menggabungkan. Apa yang digabungkan di sini? Sukun dan ya. Yang digabungkan nun sukun dan ya. Tadi Pak Waktir yang nun sukun bertemu dengan ya di sini dengung atau tidak? Dengung atau tidak Pak Waktir? Tidak. Nun sukun bertemu ya dalam satu kata bertemunya, maka tidak dengung. Berarti tidak idgham. Maka jangan idgham. Idgham itu dengung atau tidak? Idgham itu dengung atau tidak? Bisa ya, bisa kan. Ah itu. Jangan singgung masalah dengung. Namanya apa? Yakin kan? Yakin semuanya tidak dengung itu? Atau dunya? Dengung enggak? Enggak, ini dunia. Yakin itu harus dikuatkan dengan pengetahuan. Pengetahuan Pak Baktiar tadi nun sukun temu ya dalam satu kata tidak dengung itu pengetahuannya. Namanya apa? Pokoknya itu. Ya kalau tidak didengungkan diapakan nunnya? Giliran mik udah pindah ke tangan orang lain baru ngomong Pak. Iya ishar ya. Ishar apa Pak? Lanjutkan. Lanjutkan Pak, lanjut. Ya kalau ishar itu memang bila gunah lah, subhanallah. Ishar udah ishar itu bila gunah, memang iya bila gunah, subhanallah. Nama teori baru. Tidak bahasa jelas. Nah kalau ishar itu memang bila gunah lah. Mana ada kemudian? Jadi bingung sama bingung. Nggak apa. Karena udah 3 tahun dasin dengan anak kan, 3 tahun. Udah 3 tahun. Paham lah dengan gaya ngajar. Anak buat bingung dulu, insyaallah penutup nanti baru. Memang udah bingung gitu Pak. Ya kau coba lu tanya. Ya Iya. kamu bilang saya tanya. Kan segenerasi. Izhar dah betul. Izhar apa? Tapi anda semuanya beruntung, ini kelas seller, jadi semuanya bisa keluar. Di tasin-tasin lain tidak nak ungkapkan istilah itu jarang anak-anak sampaikan. Ya, kan udah dibuka tadi izhar bila guna. Subhanallah. Izhar kamil. Subhanallah. Izhar kamil. Banyak istilah tajuk. Tumbuh. Bebas orang lah.
Iko rasa ulama membukukan tajuk. Sudah izhar bila guna. Tidak kami. Tidak. Kalau izhar itu udah pasti bila guna. Kalau izhar itu udah pasti kamil dia. Apa yang kamil? Izharnya kamil. Kamil itu apa? Sempurna. Jadi izharnya kamil. Izharnya sempurna. Dan bila guna dia. Wajar. Tidak, kalau idgham kamil kan gabung sempurna. Kalau izhar kamil Memang dia kamil itu. memang sempurna kan kamil izharnya. Tapi izhar apa? Mari kita berbimbing-bimbing. Objektifnya Ustaz. M. Mim. Ini anak berpikir untuk mengupload ini. Subhanallah. Banyaknya di Izhar mutlak ya. Izhar mutlak. Hari Ahad yang lalu udah sampaikan enggak? ada cuma Izhar mutlak. Dia menjadi izhar dia karena penyebabnya di luar dari izhar yang lain. Kalau izhar halqi itu nun sukun atau tanwin dibaca jelas dia apabila bertemu dengan huruf tenggorokan. Halqi itu tenggorokan, huruf tenggorokan yang 6. Halqi, halak. Izhar halqi namanya. Bertemu dengan Huruf tenggorokan yang 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. huruf izhar. Iya, izhar halqi namanya. Bukan huruf izhar halqi. Kemudian ada juga izhar izhar syafatain. Apa itu izhar syafatain? Tambah bingung Pak. Mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Itu izhar syafatain. Mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Jadi bukan idgham syafatain saja. Atau bukan idgham syafatain saja. Atau ikhfa syafatain. Mim sukun bertemu dengan ba, itu ikhfa syafatain. Kalau izhar syafatain, mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, izhar dia. Ada penyebab yang lain. Tapi kalau ini apapun huruf setelahnya, dia bukan apapun, dia cuma 4 kata ya. Dunya, bunyan, sinwan, qinwan. Dunya, bunyan, sinwan, qinwan. 4. Ya. jadi izhar mutlak. Izhar mutlak. Syafatan 2 bibir. Paf? Nggak bingung lagi kan? Dunya, sinwan. Di surat Taubah kalau tidak salah. Qinwan. Dunya, bunya, sinwan, qinwan. Qinwan, qaf. Qinwan. Izhar mutlak dan izhar tadi. Izhar mutlak, izhar halqi, izhar syafatain. Pokoknya izhar halqi itu huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf tenggorokan. Huruf tenggorokan itu ya. Ini semuanya huruf izhar nih yang kita bicarakan ini. Huruf tenggorokan yang 6. Hamzah, ain, kha, ain, ha, ghain, kha. Kemudian izhar syafatain, mim sukun bertemu selain mim dan ba. Mim dan ba. Tapi orang yang tahu banyak izhar itu izhar halqi itu aja. Dan itu yang kata orang izhar saja, yang lain tidak izhar, salah. Karena itu mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba banyak juga yang dengungkan. Alam tarokai, irama Abu Samah. Bukan tajwidnya, tajwid nak niru. Cengkoknya Abu Samah ditiru. Tapi tajwidnya tidak. Alam taro kaifa fa'ala
rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al. Salah. Nah, itu. Salah. Pleset sedikit aja bisa. Goyang saja apa? Kalau mim sukun digoyang saja sedikit udah dengung itu. Iya. Karena itu faja'alahum ka'asfim ma'kul, sama aja. Yang rentan adalah mim sukun bertemu dengan fa. Mim sukun bertemu dengan fa itu sering terdengungkan. Alam yaj'al kaidahum fi, itu ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Salah itu. Berarti mim udah gabung ke fa. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Hum fi tadlil. Jelaskan. Dijelaskan apa? Pengucapannya. Jadi yang berkaitan dengan izhar tidak ada yang idgham. Izhar idgham udah beda ini. Karena idgham memasukkan huruf yang pertama ke huruf kedua. Kalau izhar tidak, jelas pada posisi dia pertama. Baik, ayat berapa lagi? Ayat 17. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ayat 16 itu ayat dunia kenapa dia harus pakai wa tidak pakai? Nah itu masalah khot itu. Bukan kaitan masalah tajwid, masalah nahu itu. Hayawa, banyak orang baca hayawatad dunya. Bacanya hayatad dunya. Itu kaitannya dengan nahu saraf. Tidak ada kaitannya dengan tajwid itu. Baik, wal akhiratu khairu wa abqa. Siapa ditanya lagi Anton? Wal akhiratu khairu wa abqa. A-nya panjang atau pendek? Wal akhirah. Panjang. Enggak, wal akhirah panjang atau pendek? Wal akhiratu panjang. Apa yang membuat yakin panjang? Kalau dari segi posisi huruf hamzah tidak sejajar dengan alif, gitu ya. Banyak orang salah duga. Wal akhirah dengan wal ard sama saja semua orang. Contohnya coba buka surat surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams. Bedakan ya. Surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams. Ayat pertama pun bisa juga bisa. Ayat pertama. Iya. Ala saja. Ala ayat pertama. Sabbihisma rabbikal